Halo semua, jadi kembali lagi. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang terakhir ya di kelas AutoCAD Basic ini. Kita masuk ke pertemuan 12, yaitu masuk ke gambar penunjang. Nah, ini aku akan share screen dulu ya. Nah, ini jadi gambar penunjang ini sebenarnya gambar ya pendukung aja ya. Jadi kadang di gambar teknik itu ini ada, kadang nggak ada. Cuman eh, gambar ini mayoritas itu ada, tapi itu untuk bangunan-bangunan yang bisa dibilang lebih kompleks ya. Misalnya bukan rumah, tapi apartemen, kantor, atau lain-lainnya. Nah, kenapa aku bisa bilang begitu? Ya, aku bakal tunjukkan awal-awal dulu. Nah, mungkin untuk denah plafon ini kan kalau denah plafon ini kan denah yang menunjukkan plafon dari suatu rumah itu seperti apa. Nah, kadang kalau rumah yang biasa atau rumah tinggal biasa, ya plafonnya itu identik. Jadi setiap lantai itu ada plafonnya. Jadi kadang gambar denah plafon ini bisa dibutuhkan, bisa tidak. Cuman memang lebih bagus kalau digambar. Ya, semakin lengkap gambar kan nggak ada salahnya ya. Nah, kemudian ada juga penggambaran denah lantai. So, ya mungkin aku masuk ke plafon dulu. Nah, jadi denah plafon ini kan denah yang menggambarkan plafon. Jadi, biasanya itu menunjukkan di mana aja letak plafonnya dan juga plafon yang dipakai itu jenis apa. Plafon itu kan banyak jenisnya ya. Ada plafon gypsum, ada plafon kalsiboard. Mungkin kalau rumah zaman dulu plafon dari triplek. Nah, itu macam-macam. Dan kadang kalau rumah zaman sekarang, misalnya daerah kamar mandi atau daerah dapur yang cenderung lembab atau cenderung mungkin bisa kena air basah, gypsum itu kan sangat nggak tahan air. Nah, jadi biasanya itu diakali dengan cara diganti bahannya. Jadi bukan pakai gypsum, tapi pakainya kalsiboard. Nah, mungkin itu yang membedakan untuk denah plafon ini. Nah, mungkin ini aku bisa contohkan untuk penggambarnya langsung aja ya. Nah, ini kan kemarin kita sudah selesai menggambar sambat tampak nih, tampak depan, tampak samping. Nah, mungkin ini aku bakal contohkan pakai yang di lantai satu ini aja. Ini aku copy aja ya. Sebelah kanan bebas di mana. Nah, ini mungkin ini untuk keterangannya aku hilangin dulu ya, tak sembunyiin dulu. Sekarang aku masuk itu pakai layar baru. Ini denah plafon. Nah, untuk denah plafon ini kalian bisa buat itu pakai rectangle ya. Jadi plafon itu kan misalnya kalian punya suatu ruangan ini deh, misalnya punya suatu ruangan ini, kamar ini. Nah, plafon itu kan ada angkanya ya, ada angkanya sama ada plafonnya sendiri. Cuman biasanya kita gambar di denah ini tuh ya kita nggak gambar ukuran angka yang sesuai. Maksudnya apa? Ini, ini kan ada denah rencana plafon sama ada potongan. Nah, kita tuh nggak gambar denah plafon ini tuh sesuai jarak angkanya. Jarak angka kan biasanya sekitar 60 cm ya, 60 setiap 60 cm hulu tuh. Nah, cuman kalau denah ini sebenarnya lebih ke motifnya sih. Jadi, ruangan ini itu pakai plafon jenis apa? Jadi gini, misalnya ini tuh aku pakai plafon jenis gypsum ya. Itu aku heads, ambil aja motif ANSI 30 angle ini misalnya. Skalanya aku besarkan, 75 aja, atau 50 dan 50 aja. Untuk warnanya mungkin aku bedakan pakai ya putih aja deh. Untuk yang plafon gypsum warna putih. Kemudian ini bisa dimasukkan ke bagian dalam lagi. Nah, terus mungkin untuk daerah tengah ini, eh, ruang keluarga dan ruang makan ini, mungkin plafonnya aku pakai jenis lain. Ya ini yang asumsi aja ya plafonnya mungkin plafon jenis akustik gitu, plafon akustik atau mungkin plafon PVC. Nah, ini itu dibuat dulu pakai polyline untuk batas-batas ruangannya.
Nah, jadi misalnya ini aku buat aja mengelilingi ya untuk ruangannya ini pakai polyline. Untuk tangga ini aku buatnya sampai sini aja ya, sesuai voidnya ini. Nah, seperti ini. Kemudian dihubungkan lagi sampai ujung awal tadi. Nah, kalau sudah jadi polyline seperti ini aku pindahkan dulu ya, aku move. Nah, terus mungkin motifnya bisa aku ganti pakai ANSI 32 atau 31. Untuk skalanya agak besar ya, untuk ini 200 saja. Angle-nya dimasukkan 135. Nah, mungkin untuk warnanya aku ganti jadi coklat atau oranye. Cuman kalau ANSI ini, nah mungkin aku buat gini aja ya. Cuman ini aku buat lagi satu kotak ya, rectangle. Sebenarnya sih nggak usah sebesar ini sih rectangle-nya, cuman nggak apa-apa, aku buat agak besar dikit. Kemudian jangan lupa di hatch pakai motif yang sama. Nah, kalau sudah, ini aku pindahkan masuk. Seperti ini. Nah, nanti kalian tuh harus kasih keterangan di sebelah sampingnya. Cuman mungkin kotaknya nggak usah sebesar ini, nggak apa-apa ya. Nah, kalian tuh kasih keterangan di sebelah sampingnya. Jadi motif ini, itu plafon PVC misalnya. Plafon PVC 8 mili. Terus nanti kalian kasih juga keterangan motifnya. Motif apa, misalnya herringbone. Kemudian kalau mau dikasih merek, bisa pakai X apa, misalnya. Ya, aku nggak sebut merek ya, tapi misalnya AA plafon gitu. Nah, kemudian di bawahnya juga bisa dikasih lagi. Misalnya ini tuh adalah plafon, oh kok pakai V, pakai F ya. Plafon gypsum 9 mili. Nah, sisanya mungkin yang ada lagi, ya ini kalau misalnya sama bisa di copy ya. Kalau ubahnya sama tapi. Nah, misalnya ini sama-sama pakai plafon, sorry, plafon gypsum gitu. Ya tinggal nanti kalian buat pakai rectangle juga, tinggal di hatch lagi ya. Aku buat dulu dah pakai rectangle. Cuman ini aku explode dulu ya, karena ini kan ada tangganya sedikit ini. Cuman untuk tangga kita kasih plafon juga nggak apa-apa sih, karena ini kan tangga yang nggak terlalu tinggi. Jadi kita nggak butuh kasih void di sana. Nah, ini di hatch lagi pakai motif yang sama seperti gypsum. Angle, ini disamakan tadi. Ini tadi itu skala 50 ya, 50. Sudah tinggal dimasukkan lagi ke yang ruang tamu. Nah, kita lakukan sama-sama ya. Kalau misalnya nanti yang kamar anak ini juga pakai gypsum, ya bisa disamakan. Nah, terus ini yang beda lagi apa? Mungkin yang daerah dapur sini. Dapur ini aku pakai rectangle lagi. Terus ini bisa di head lagi ya. Mungkin aku head saja pakai kankait ya. Karena kan kalsi bos itu, atau GRC itu kan papan semen. Nah, aku mungkin bisa pakai kankait aja. Oke.
Aku buat lagi pakai rectangle. Yang concrete ini ya. Nah, mungkin ini untuk motif papan semen nanti. Nah, jadi ini aku taruh di sini juga satu, sama dimasukkan ke dalam sini tadi. Nah, seperti ini. Nanti kamar mandi kan mungkin juga pakai yang ini, karena kan ada kemungkinan kena air kan. Ya udah tinggal ditambahkan lagi. Plafon kalsibot 6 mili gitu. Ini tebelnya ya 96 itu tebelnya. Nah, sisanya apa? Tinggal yang kamar anak sama kamar mandi. Ya, sudah tinggal dilengkapin aja. Bisa pakai rectangle. Nah, dibuat lagi. Yang ini juga ya kamar mandi. Nah, yang di daerah sini misalnya ini kan kita kemarin ada gambarkan ada plafonnya juga ya ini ya. Nah, jadi ini juga dikasih juga. Nah, itu juga fungsinya dengan plafon yang di sana supaya kita tahu plafonnya itu ada di mana aja. Nah, kalau sudah ini aku pindah dulu semua ke sebelah kanan atau kiri. Kemudian di head sesuai motif yang dipakai. Sama anak sama ini kan kita pakainya tadi yang angle ya. Skalanya berapa ya tadi? 20 atau 200 itu? Oh, 50 ya. Nah, gini kita ganti jadi 50. Kemudian yang kamar mandi kan pakai ini, beton kan. Kita head saja pakai yang concrete sekarang. Nah, ini untuk yang ini aku yang tanggal ulang dulu. Dan aku move dulu. Baru di head lagi pakai yang concrete. Ya kadang nggak tahu kenapa heads itu bisa kayak double gitu ya. Jadi kita mau ganti skalanya itu nggak bisa. Kayak mereka tuh jadi satu kesatuan itu loh. Nah kalau gitu ngakalinya itu bisa dibuat pakai rectangle lagi. Kemudian di move dulu dan di head ulang. Oh ini tadi. Nah jadi kira-kira seperti ini untuk denah plafonnya. Kalau tempat cuci kan kita nggak pakai ya. Teras juga nggak ada. Yang di sini juga nggak ada. Ya sudah semua. Nah kalau sudah tinggal kita geser aja atau di copy. Di move aja deh. Nah, di file di sebelahnya sini misalnya untuk gambar penunjang, tinggal dikasih judul, denah plafon ya, denah plafon. Nah, seperti itu. Nah, oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputar denah plafon tadi, aku kasih kalian waktu 1 menit ya, untuk kalian bisa ketik di kolom komentar.
Oke, sudah 1 menit ya. Aku lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke denah lantai. Denah lantai ini lebih ke penulangan ya, penulangan 4 lantai sebenarnya. Jadi sebenarnya kemarin kan kita sudah, aku ambil contoh lagi yang denah lantai satu aja ya. Nah ini aku copy lagi. Sorry. Ini di select, di copy dulu ke sebelah kanan. Nah, sebenarnya kan kita sudah kasih sedikit nih untuk elevasinya ya, yang +4, plus minus 0,00. Ya, ini sebenarnya itu keterangan dari denah lantai itu. Cuman kalau mau lebih detail lagi, kita bisa buat pakai circle dulu, ambil aja sekitar diameter 150 ya. Kemudian ini aku pakai garis 45 derajat ya. Nah, ini aku copy lingkarannya. Ini untuk keterangannya. Nah, kemudian tinggal di mirror aja. Ya, ini nggak usah sih, ini atasnya aja. Nah, ini tinggal dikasih keterangan. Pakai teks. Pakai teks, kemudian aku rotate dulu. Nah, ini kita kasih keterangan itu yang pertama jenis lantainya, itu kita kasih A aja. Nah, kita kasih jenis A ini berdasarkan apa? Nah, aku bakal jelasin sebentar ya, aku kasih dulu ini. Yang kedua ini adalah tebal plat lantainya, kita kan pakai 120 mili. Sama ini, itu adalah elevasinya, jadi plus minus 0,00 untuk daerah ini. Nah, ini aku grup dulu jadi satu. Ini aku grup semua kecuali elevasi sama jenis ya, karena beda-beda. Nah, ini misalnya jenis plat lantai, itu dibagi itu berdasarkan bentangnya. Misalnya ini, ruang tamu ini aku kasih satu, kamar anak ini, sama sini misalnya. Nah, plat lantai ini sebenarnya kaitannya tuh dengan penulangan ya. Sorry. Nah, penulangan ini. Jadi, plat itu kan ada penulangannya. Nah, biasanya penulangan itu kita buat itu berdasarkan luasan lantainya. Jadi aku balik lagi dulu. Misalnya ini kan ruangannya itu ukurannya berapa ya ini pakai dimensi 4 kali 5 ya ini ya. Oh 4 kali 3 nih 3 kali 4. Sedangkan yang di kamar sebelah sini ini ukurannya kan beda. Nah ini 3 dikali 3,5. Nah ini kan beda. Jadi ini mungkin aku bisa kasih motif B untuk bentang 4 kali 3 itu motif B untuk jenis plat lantai B. Nah, untuk 3 kali 4, 3,5 kali 4 itu motif C. Nah, yang ini sama anak dua ini kan upahnya 3 kali 3. Wah, ini beda lagi. Ini kita pakai motif D. Nah, cuman sebenarnya kalau kita ngomong ini nanti deh aku jelasin ini nanti. Cuman aku jelasin dulu untuk penulangannya sekarang. Jadi misalnya ya, aku punya ruangan itu ukuran ambil aja 5 kali 4 gitu misalnya. Jadi 5.000, 4.000 seperti ini. Nah, penulangan itu ini tuh sebenarnya sama seperti balok ya. Jadi, tapi sebelum masuk ke balok, penulangan tuh ada dua. Ada plat satu arah sama plat dua arah. Ini tuh bedanya di tekuannya ini loh. Kalau satu arah, ya kita cuma satu arah ini aja. Jadi anggapannya cuma satu arah horizontal. Kita masuknya sama semua gitu. Tapi kalau dua arah, nah kita kasih horizontal sama vertikal.
Jadi kita kasih daerah tumpuan sama lapangan kalau dua arah ini. Nah, ini kapan kita pakai satu arah, kapan kita pakai dua arah. Ya itu bisa kalian tanyakan waktu kelas beton ya, yang lebih spesifik. Tapi secara umumnya, kita itu kalau bentang yang semakin luas atau semakin lebar, kita harus pakai yang dua arah. Karena ini tuh kaitannya dengan momen dan lanjutan yang diterima lantai. Nah, kalau misalnya kita kasih penulangan satu arah aja seperti ini, dan bentangnya ini lebar, kita kasih beban di tengah itu, lantainya itu bisa melengkung, bisa melandut ke bawah seperti ini. Nah, tapi kalau penulangan dua arah, itu bisa lebih aman, bisa lebih kuat. Nah, untuk penggambaran penulangan plat lantai, ini sama ya, ada daerah tumpuan, ada daerah lapangan, dan ini ada notasi-notasi yang butuh kita gambarkan juga. Nah, ini cara bacanya seperti apa? Ini aku contohkan langsung di gambar aja ya. Jadi, yang pertama itu kita butuh buat dulu itu daerah tumpuan sama lapangannya. Ini tapi mungkin aku offset dulu ya untuk ini kan ada baloknya. Nah, ini kan ada baloknya ya. Jadi plat lantai itu pasti di atasnya balok. Mungkin untuk balok aku pakai ukuran 200 aja ya. 200 400. Jadi aku offset tanpa atasnya itu 100 ke dalam, 100 keluar. Ini aku buat putus-putus aja untuk asnya plat lantai. Nah, kita butuh bagi ini jadi, ntar aku kasih keterangan dulu untuk ukurannya. Nah, ini ada 5, ada 4. Aku kasih keterangan dulu ya. Jadi, plat lantai kita bagi jadi dua. Ada namanya bentang panjang, jadi LX. Ini bentang pendek, itu kan 4 meter. Yang bentang yang lebih pendek itu LX. Kemudian, ini kita bagi jadi daerah tumpuan sama lapangan. Pembaginya itu adalah seperempat LX, yang di mana ini berarti adalah 1 meter ya. Dan juga seperlima LX. Berarti ini itu 4 dibagi 5, 0,8. Kemudian ada LY, itu 5 meter. Dan sama, kita bagi seperempat LY, itu sama dengan 5 dibagi 4, 1,25. Sama seperlima LY, itu adalah 1 meter ya. Nah, seperti ini dulu. Nah, kemudian kalau sudah kita kasih keterangan seperti ini, oh ya, cuman LX ini nggak selalu bentang yang vertikal atau horizontal ya. Kita lihatnya itu bentang mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek atau lebih kecil. Untuk bentang yang kecil, itu kita kasih namanya LX. Bentang yang panjang, kita kasih namanya LY. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sekarang kita offset. Oh, tapi ini guys, putus-putusnya ini kita explode dulu ya. Nah, jadi kita buat garis seperti ini. Sekarang kita lihat, kan LX-nya yang 4 meter. Itu kita offset, itu 1000. Seperempat LX. Nah, kita offset dulu seperti ini. Kemudian kita offset lagi, itu yang seperlima. Jadi 800 ya. Nah, seperti ini. Sebentar, ini mungkin supaya nggak bingung aku buat, jangan putus-putus dulu ya. Nanti baru aku kembalikan ke putus-putus lagi. Nah, kalau sudah di offset 2 ini, sekarang kita offset yang LY. Offset 1250, ini seperempat LY, dan di offset 1 meter itu seperlima LY. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa time semua. Atasnya itu yang ini ya. Ini kita time dulu untuk yang luar.
Kemudian kita time lagi yang bagian dalam. Nah, ini untuk batas-batas penulangannya kita nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini aku kembalikan ke putus-putus lagi dulu. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai untuk penggambaran penulangannya ini. Nah, jadi kan ada daerah tumpuan, daerah lapangan, dan penulangan seperti ini kan. Aku buat daerah tumpuan dulu ya. Jadi tumpuan ini ada yang arah X, ada tumpuan arah Y. Tumpuan itu batasnya itu sampai yang seperempat dari LX. Jadi yang daerah tumpuan ini, seperempatnya kan ini tadi ya, 1 meter. Ini aku buat ini ke atas, kemudian tarik ke kanan sekitar 300 ya, atau 30 cm, ditekuk 45 derajat. Kemudian ini juga 45 derajat seperti ini. Dan ini bisa digeruk dulu. Nah, ini kemudian untuk segitiganya, untuk daerah tumpuan arah X, ini aku kasih segitiga pakai poligon, itu 3 sisi. Nah, untuk besar kecilnya segitiga, nggak ada batasannya ya, disesuaikan aja yang kira-kira pas. Nah, ini ada segitiga satu dan segitiga dua. Ini maksudnya seperti apa? Ini, kalau kalian lihat gambar di atas ini kan ada tulangan yang di atas, ada tulangan yang di bawah kan. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini kan segitiganya dua, satu dua yang ke arahnya tuh vertikal. Ini kan tanpa atas ya. Bayangkan tanpa atas ini, kalian itu putar jadi tanpa depan. Nah, kalau sudah kalian bayangkan, jadi yang garis vertikal ini, itu penulangannya itu segitiga dua, artinya segitiga dua kalau ke bawah. Artinya itu adalah dari atas, itu segitiganya diturunkan 2 kali ke bawah. Jadi, dari atas, ini tulangan baris pertama, dan tulangan baris keduanya yang ini, yang vertikal. Nah, jadi makanya ini tuh segitiganya dua. Kemudian yang horizontal, ini kalau tambah atas, kalau kita putar jadi tambah depan, itu kan kelihatannya yang ini kan. Nah, segitiganya satu karena dia satu dari atas. Nah, sama seperti halnya dengan yang ini. Kalau yang di daerah lapangan ini kan dari bawah, dan segitiganya ke atas. Jadi tulangan bawah, urutan ke satu dari bawah. Ini kita lihat di sini, ya ini kan urutan ke satu yang horizontal kan. Nah, cara bacanya itu seperti itu. Nah, jadi setelah melihat ini, aturan penulangan itu harus seperti ini. Jadi untuk tumpuan, yang atas itu yang arah horizontal dulu, yang arah vertikal itu yang bawahnya. Nah, jadi ini segitiganya aku buat seperti ini. Ini bisa di mirror aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan yang arah X, yang arah Y itu juga ada. Nah, jadi di seperempat sini kita tarik garis. Ini untuk kait-kaitnya atau panjangnya ini bebas ya, nggak terlalu signifikan. Ini cuma menunjukkan aja kalau tulangannya itu bakal ditekuk gitu. Cuman untuk ditekuknya seberapa itu nanti kita lihat di gambar detailnya. Nah, kemudian pakai poligon, 3 sisi lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, cuman untuk daerah tulangan tumpuan yang di daerah ini, Y, kita buatnya satu segitiga aja. Jadi walaupun sama-sama tulangan tumpuan, segitiganya bisa beda ya, tergantung bentuknya nih. Kan yang kita gambarkan barusan ini. Yang ini kan, atas, kanan ini. Nah, ini memang posisinya tuh satu tulangan aja. Nah, jadi seperti ini untuk gambarnya. Mungkin kalau awal-awal ini agak susah dibayangkan ya. Cuman nggak apa-apa, nanti aku bakal contohkan juga di gambar detailnya atau potongannya.
Dan kalau kalian bingung, kalian bisa ketik juga di kolom komentar ya. Nanti aku bakal jelasin kalian bingungnya di mana gitu. Nah, sekarang lanjut yang daerah lapangan yang tengah. Untuk daerah lapangan, kita tuh narik garisnya sampai ke seperlima. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini, kemudian untuk segitiganya aku buat pakai poligon, tiga sisi. Untuk yang di sini segitiganya dua ya. Nah, kemudian ada juga yang daerah Y. Itu sama, batasnya dari sini juga. Seperlima juga, tapi yang Y sekarang. Yang ini segitiganya berapa? Poligon. Nah, iya ya, yang betul yang ini segitiganya itu satu. Nah, seperti ini untuk daerah lapangan dan tumbuhan. Nah, cuman ini butuh kita tambahkan lagi. Jadi, biasanya tuh ada namanya tulangan menerus. Jadi, bayangkan aja misalnya daerah tempat ini nih, kamar anak. Di sebelah kirinya kan ada ruang keluarga. Nah, jadi eh, lantai kamar anak dan lantai keluarga ini tuh harus nyambung. Nah, kita sambungkan. Itu pakai tulangan namanya tulangan menerus ya. Jadi ini tinggal pakai line kita buat lurus saja seperti ini. Nah, ini aku lebihkan dikit ya. Ini tulangan menerus. Tulangan menerus ini posisinya sejajar sama yang ini ya. Jadi kayak selang-seling gitu. Jadi ini segitiganya juga satu. Jadi maksudnya selang-seling itu seperti ini. Bayangkan nama atas ya penulangannya. Nah ini kemudian di sebelah kanannya ini ada tulangan yang menerus. Kemudian ini di sebelah kanannya ada tulangan yang berhenti di sini. Nah maksudnya selang-seling itu seperti ini. Kalau yang tulangan di atas ini ya mungkin berhentinya cuma di tengah seperti ini. Tapi untuk tulangan yang menerus, nah itu masih berlanjut. Cuman untuk barisnya sama, sama-sama di bagian bawah sini. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang daerah sini ini juga ya, kita kasih tulangan juga. Kecuali kalau bagian bawahnya itu udah nggak ada lantai lagi. Nah, misalnya yang daerah carport ini kita nggak kasih penulangan. Ya udah, jadi kita nggak usah gambarkan yang menerus. Nah, seperti itu. Kemudian ini sudah selesai semua, udah kita kasih segitiga semua, sisanya tinggal kita kasih keterangan aja. Keterangannya itu kita kasih diameter ya, 12 jarak 200. Misal ini untuk semua tulangan aku pakai jarak yang sama aja ya, diameter 12 200 ini. Nah, cuman untuk yang di bagian ini untuk jarak penulangannya bisa diganti jadi 400. Nah, kira-kira kenapa kok ini 400 tapi yang lainnya 200? Nah, karena ini kan masanya kan selang-seling. Jadi jarak ini ke sini memang misalnya ini 200. Tapi jarak antar tulangan yang sama ini kan dua kali lipatnya. Nah, jadi makanya kita kasih jaraknya yang ada tulangan menerusnya itu dua kali lipat dari jarak tulangan yang umum. Seperti itu. Nah, ini sudah ya untuk kasih keterangan juga kita sudah kasih semua. Nah, mungkin sampai situ dulu sebelum aku lanjutkan ke gambar potongannya. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, aku kasih kalian waktu 1 menit ya. Kalian bisa ketik di kolom komentar.
Nah, sudah 1 menit ya, aku lanjutkan lagi sekarang untuk gambar penulangannya. Nah, untuk penulangan, ini bisa dibuat dulu pakai line ya. Ini untuk baloknya dulu, aku proyeksikan dulu. Kemudian aku tarik garis. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini prinsipnya hampir sama seperti penulangan balok sih. Ini aku break at point dulu. Break at point lagi di sini. Nah, ini aku sekarang offset. Untuk baloknya pakai ukuran 200-400 ya ini ya. Jadi 400 ke bawah. Kemudian untuk lantainya 120 ke bawah. Nah, kalau sudah, sekarang kita tarik dulu untuk batas-batasnya ini. Untuk daerah tumpuan sama lapangannya ini. Ini untuk batas penulangannya nanti. Nah, sama balok ini ya, aku buat batasnya aja dulu seperti ini. Nah, sekarang kita gambar yang daerah ini dulu nih. Diameter 12, 200, segitiga ke bawah satu. Ya udah, kita tinggal buat aja. Untuk garis ini aku buat bracket point dulu. Ini kita lihat berhentinya kan di daerah seperempat ini ya. Jadi aku breaknya di sini. Ini aku offset 20 dulu untuk selimut beton. Kemudian aku offset 12 ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian yang di bawahnya kita lihat yang arah vertikal sekarang. Untuk daerah tumpuan yang vertikal kan ini ya. Diameter 12 200 yang ini segitiganya 2 jadi di bawahnya. Ini udah tinggal dibuat aja pakai circle. Diameternya berarti 12 ya. Jari-jarinya 6. Tinggal kita pindah aja dan digeser. Kemudian bisa dialih ke sebelah kiri. Itu minus 200. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian lanjut lagi sekarang yang ini. Daerah lapangannya. Daerah tuh. Oh ya, lapangannya. Ini kan ada diameter 12 400 segitiga ke bawah kan. Jadi yang ini dulu kita gambarkan. Sama ya dari sini, tapi aku bracket point dulu. Itu breaknya sampai batas ini. Ya, batas yang 1/5. Ya udah sama. Jadi di offset dulu 20 ke atas. Kemudian offset 12. Kemudian ini lingkarannya. Kita lihat sekarang yang arah vertikal. Ya ini. Dua tulangan dari bawah ke atas ya. Jadi dari bawah kita buat ke atas 2 kali. Jadi yang ini kan baris pertama, kemudian di atasnya ada satu lagi yang ini. Sudah, tinggal kita buat lagi aja yang lingkaran ini. Mungkin bisa di-explode, kemudian di-copy aja ya. Kemudian bisa di-array ke sebelah kanan, sama jaraknya 200. Nah, yang 200 ini sebenarnya kan jaraknya 400 kan. Yang ini nih, yang bawah ini sebenarnya. Nah, cuman karena ini selang-seling, ya kalau ini kita memang 200 ya, karena yang di sini kan nggak ada tulangan menerusnya lagi. Ini. Karena ini kita asumsikan ya daerah sini, ya udah nggak ada di bawah sama atasnya nggak ada penulangan lagi. Tapi misalnya ada,
Ya kita buat sama, jadi ada dua segitiga, jaraknya jadi 12 400. Cuman ya kalau penggambarnya tetap 200 semua, karena kan selang-seling. Ya sudah, kalau sudah ini tinggal kita lengkapin aja ya. Ini bisa kita panjangkan sekitar 120, 150 deh. Kira-kira 2/3 dari balok, ke bawahnya sekitar 250. Kemudian ditekuk dan di offset itu 12 sama. Ya ini kalau mau lebih rapi bisa di fillet ya. Radiusnya ambil setengahnya dari penulangan kan. Tulangannya 12 diameternya. Jadi ya radiusnya kita fillet pakai radius 6. Kemudian bisa di offset 12. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk merapikan tinggal di offset-offset aja untuk tekuan tulangannya. Yang ini juga sama ya. Kalau mau dirapikan ini bisa dibuat kaitnya dulu. 30 aja mungkin karena ini kan kecil. Kemudian di fillet sama radiusnya 6. Ini kita geser sampai ujung kanan ya. Ini mungkin aku offset juga itu diameter 12 untuk atasnya. Nah, seperti ini. Dan ini aku copy aja untuk di batasnya sini. Nah, ini aku offset 6 kemudian aku offset itu 12. Oh, ini tapi nggak pas tengah ya tadi ya. Ya udah nanti bisa dirapikan. Nah, di extend aja. Offset 12. Kalau sudah bisa di... Oh, ini nggak ada ya. Bisa dirapikan pakai time. Ini bisa disambungkan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah, ini bisa diselect dulu untuk kepalanya ini di group, bisa di mirror. Yang ini aku mirror sekali lagi. Sorry, salah ya aku mirrornya ya. Nah, seperti ini dulu, dan ini di mirror lagi ke atas. Nah, baru dipindahkan. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk penulangan plat lantainya, dan ada kait-kaitnya. Nah, untuk ini bisa diselect semua dulu, bisa di mirror, ambil titik tengahnya. Titik tengahnya di mana ini? Nah, di sini ya. Nah, jadi seperti ini untuk penulangan plat lantainya. Untuk yang arah Y. Kalau untuk yang arah X nanti ya kalian bisa gambarkan ya. Jadi proyeksinya dari samping sini sekarang. Ya sebenarnya sih identik dengan ini. Cuman beda di jaraknya aja karena bentarnya kan lebih pendek. Nah, cuman kenapa kok penulangan plat lantai yang tadi aku bilang di awal itu, ini kalau di rumah tinggal, ini tuh kayak butuh nggak butuh ya. Sebentar, aku kasih judul dulu. Plat lantai.
Karena di zaman sekarang itu ada yang namanya itu wire mesh. Nah, jadi kalau kita pakai wire mesh untuk lantai, jadi ya udah kita nggak bagi lagi jadi daerah tumpuan sama lapangan. Jadi ini tuh bentuknya seperti ini loh, kayak di roll kemudian digelar gitu. Ya udah, jadi kadang itu, nah seperti ini. Ya kadang kita pakai wire mesh ini ada yang satu lapis, ada yang dua lapis. Cuman kita nggak bagi lagi jadi daerah tumpuan sama lapangan. Beda halnya dengan penulangan plat lantai yang di misalnya bangunan yang lebih lebar ya, misalnya kantor atau mall. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, ini bisa dibuat dua arah seperti ini. Jadi tengah sama sampingnya itu beda. Ya sebenarnya tergantung hitungan sih. Tapi kalau sekarang karena biomass itu jauh lebih mudah dan lebih cepat, tinggal digelar aja. Harganya juga cenderung lebih murah. Ya penulangan seperti ini untuk di rumah mulai ditinggalkan. Lebih umumnya pakai yang biomass. Nah kalau biomass ya kita nggak usah gambar ini. Kita tinggal buat motif sejenis ini aja. Tapi judulnya kita ganti jadi biomass. Biomass dengan ketebalan berapa? 8 mili, 10 mili. Kemudian satu lapis atau dua lapis. Nah, mungkin sampai situ dulu untuk gambar penunjangnya untuk dinah pelafon sama plat lantai. Nanti di sesi selanjutnya, aku bakal jelaskan untuk gambar-gambar penunjang yang lainnya ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa kalian ketik di kolom komentar. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, thank you semua. Sampai ketemu di sesi berikutnya.